Kadang otak kita ditaruh di WC. Selamat pagi semua, salam sukses untuk teman-teman semua. Pembicaraan ini saya akan buka dengan sebuah ilustrasi. Pada saat kita memotong buah, ya, dan di situ jari kita ini luka, ada dua hal yang mungkin bisa terjadi. Satu, kita pada saat pisau terkena jari kita akan terus menggerang kesakitan dan kita hanya menjerit-jerit kesakitan, ya. Atau yang kedua, kita berusaha mencari obat sehingga luka kita ini berkurang sakitnya. Ini bisa kita gambarkan dari ilustrasi ini. Saat kita berhadapan dengan masalah yang kita hadapi. Setiap hari kita pasti akan ada suatu masalah, baik itu dengan orang tua, baik itu dengan teman, atau baik itu dengan lingkungan sekitar kita. Nah, di sini pada saat kita menghadapi suatu masalah, apakah kita di sini juga terus memikirkan masalah itu sampai berlarut-larut, ya? Sampai di kamar tidur kita itu termenung, kenapa masalah ini kok terjadi, kenapa kok ini menimpa diri saya. Yang selalu dipikirkan adalah masalah itu kenapa dan mengapa. Ini yang sering terjadi. Kenapa kok kita tidak fokus terhadap bagaimana cara kita untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Kali ini saya akan bagikan kepada teman beberapa hal yang mungkin bisa menjadi acuan kita bersama. Bila kita menghadapi masalah, maka fokuslah terhadap masalah yang Anda hadapi. Jangan Anda fokus terhadap rasa sakit yang Anda terima, ya. Yang pertama yang harus Anda lakukan adalah pada saat kita menemui sebuah masalah itu, yang harus Anda lakukan adalah akui bahwa saat ini Anda merasa tertekan terhadap masalah itu, ya. Dengan Anda menyadari, berarti di sini ada dalam diri kita ini upaya-upaya untuk memperbaiki dan mengetahui akar masalah yang terjadi. Yang kedua, bahwa masalah-masalah yang ada jangan dijadikan sebagai beban, tapi jadikan masalah yang kamu hadapi sekarang itu sebagai proses di mana kamu menjadi lebih dewasa, proses di mana kamu menjadi pribadi yang lebih baik. Maksud saya di sini apa? Bahwa kalau kita menghadapi masalah, misalkan dimarahi oleh sebuah pimpinan, ya kita harus menghadapi ke masalah itu dengan kita menanyakan ke orang yang bersangkutan. Misalkan di sini atasan kita memarahi kita karena kita mungkin kurang kerja bagus atau mungkin kurang kerja maksimal. Yang pertama kita terima dulu bahwa kita ini menghadapi masalah yaitu kinerja kita yang kurang. Yang kedua, di sini mungkin yang bisa kita lakukan adalah kita menanyakan kepada atasan kita. Ini kita berani untuk menyelesaikan masalah itu dengan kita menyampaikan ke atasan perihal ketidakjelasan, ya. Kenapa kita itu kok dianggap kerja kurang? Dari situ dengan kita berani menghadapi masalah itu untuk menyelesaikan, maka kita akan jadi lebih dewasa. Kita nggak akan merasa tidak percaya diri, tapi kita di sini dengan selesai masalah itu satu persatu kita akan jauh lebih percaya diri dan semakin kita akan lebih dewasa, ya. Ketiga yang harus kita lakukan adalah pada saat teman-teman di sini menghadapi suatu problem atau suatu masalah dan Anda berusaha menyelesaikan masalah itu secara bertahap, ya. Di situ Anda berusaha untuk menyelesaikan masalah itu tapi Anda gagal, Anda kemudian membuat evaluasi lagi untuk memperbaiki masalah yang Anda lakukan.
ini Anda harus terus melakukan perubahan. Maksud saya di sini adalah teruslah Anda melakukan proses belajar. Kesalahan ya kita nggak boleh diam ya, kalau ada masalah kita nggak boleh diam, tapi kita berusaha menghadapi masalah itu, tapi kita hasil yang kita terima ini tidak sesuai. Nah, kalau hasil yang tidak kita terima ini tidak sesuai, maka janganlah putus asa untuk Anda terus berupaya memperbaiki kesalahan-kesalahan yang Anda perbuat tadi untuk menjadi lebih baik lagi ya. Misalkan di sini mungkin pada saat kita menyelesaikan masalah dengan atasan ya, saat kita ngobrol dengan atasan untuk menanyakan tentang kenapa kok kita itu dianggap kerja kurang baik, pada saat penyampaian itu kita itu mungkin pertama kali adalah kita grogi atau takut sehingga kesannya itu kayak melawan. Nah, ini kita perbaiki dari langkah berikutnya. Misalkan kita datang kedua, mungkin kita di situ mungkin awalnya yang kita itu nggak bisa luwes ngomongnya karena kita sudah berani bicara sama atasan kita terhadap keluh kesah kita, maka di sini kita akan menjadi lebih terbiasa. Jadi poinnya di sini bahwa kita harus konsisten. Maksud saya konsisten di sini apa? Bahwa dalam hal menangani masalah yang kita hadapi, pastinya kita juga pernah dalam melakukan solusi tentang masalah kita pasti pernah kecewa karena gagal. Tapi itu bukan menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah saat ada masalah kita diam, kita nggak mau mencoba. Tapi di sini Anda sudah beraktivitas, sudah action, sudah mencoba. Tapi pencobaan pertama mungkin gagal. Nah, yang kedua Anda terus untuk konsisten menjalani itu, sehingga Anda akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dengan masalah Anda satu demi satu bisa diselesaikan ya. Kadang otak kita ditaruh di bahwa kita itu otak kita itu selalu dipikirin pikiran-pikiran negatif. Itu harus Anda sadari bahwa pikiran negatif itu akan membuat diri kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Ya seperti kita punya air itu kita kasih logam, kemudian pada saat itu kita dari arah kanan, kiri, bawah, atas kita akan mudah melihat nilai uang itu. Tapi coba bayangkan pada saat ada aqua diisi air dan di dalamnya kita kasih pasir ya, dan akhirnya pasir itu di dalamnya kan airnya keruh. Nah, pada saat itu kita tidak bisa melihat nilai uang yang ada di dalam uang itu. Tidak bisa melihat uang yang ada di dalam botol tersebut. Ini maksudnya apa? Bahwa kalau kita itu ingin menyelesaikan masalah kita, kan kita bicara di sini kita harus fokus dalam menyelesaikan masalah. Itu yang harus kita lakukan adalah kita harus berpikir positif. Jangan kita berpikir negatif. Berpikir positif maksudnya apa? Bahwa kita harus melihat bahwa masalah itu melihat masalah itu dari sudut pandang yang lain, yaitu dari sisi yang positif. Misalkan pada saat kita dimarahi atasan ya mungkin karena atasan itu sangat sayang sama kita, mungkin kita dimarahi ya. Sehingga dengan kita berpikir positif, maka langkah kita untuk menyelesaikan masalah itu lebih enak gitu loh. Sehingga kita itu tidak canggung, sehingga kita itu tidak marah dulu atau emosi dulu, karena kita sudah berpikir positif. Maka berpikirlah positif dalam menyelesaikan masalah itu dan cari dari sudut pandang, berbagai sudut pandang ya, sehingga masalah itu step by stepnya juga bisa kita lakukan ya.
itu secara sendiri. Maksudnya apa? Ya kita perlu peran serta perlu doa dari Sang Pencipta untuk selalu membimbing kita dan mengarahkan kita sehingga masalah-masalah kita ini bisa selesai. Kadang kita berpikir cuma kita selesaikan dengan orang itu, tapi kita tidak pernah doa, kita tidak pernah sholat, ya. Sehingga di sini yang terjadi kita akan merasa tertekan. Tapi manakala kalau kita setelah ikhtiar, usaha, kita bertawakal, kita pasrah kepada Allah dan kita yakin bahwa yang membolak-balikkan hati itu adalah Allah. Yang bisa orang dari kaku ke halus ini adalah Allah. Maka dari itu peran serta agama untuk kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan ini menjadi suatu hal yang menjadi perhatian kita, ya. Itu hal yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Bila ada salah kata dari saya mohon maaf. Tapi yang pasti masalah tidak akan selesai kalau kita itu tidak melakukan sebuah perubahan. Lakukan perubahan yang sudah saya sampaikan tadi. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses semua.